Winnie Pratiwi adalah salah satu milenial yang bermimpi memiliki rumah minimalis di kawasan Tangerang Selatan. Ia dan suami memiliki selera tinggal di perkotaan yang tertata rapi, bersih, dan tenang meski jauh dari lokasi tempat bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Melalui kredit pemilikan rumah KPR, Winnie menganggarkan rumah yang dibelinya minimal 900 juta rupiah karena ia lebih fokus dengan kualitas material rumah yang digunakan pengembang. Pilihannya KPR karena sebenarnya standar aku untuk rumah itu cukup tinggi, makanya aku milih juga yang seenggaknya minimal 900 jutaan gitu. Makanya kayaknya masih agak berat sih buat aku sama suamiku kalau untuk cash. Biasanya kan aku nyari-nyarinya tuh yang kayak belum jadi gitu kan, terus biasanya ada project manajernya gitu-gitu. Nah biasanya aku tanya kayak materialnya tuh apa, misalnya material yang dipakai untuk untuk rumah itu sendiri kayak bata, terus lantainya apa, semennya apa, kayak gitu-gitu. Itu juga aku perhatiin banget. Nah biasanya emang ya semakin bagus developernya tuh ya biasanya mereka cukup merhatiin kualitas material bahan bangunannya juga sih. Orang-orang seperti Winnie ternyata menjadi target pasar pengembang. Real Estate Indonesia (REI) mengakui segmen milenial atau keluarga muda saat ini diincar banyak pengembang. Pengembang adaptif terhadap peluang di tengah pandemi, yakni membangun mengikuti selera dari kaum milenial karena ceruk pasarnya menarik dan terus berkembang. Pembeli milenial relatif menyasar harga rumah 500 juta rupiah, di mana 90% membelinya lewat kredit kepemilikan rumah. Kalau dari harga itu relatif di bawah 1 miliar, tapi kalau mostly kebanyakan itu yang 500 juta ke bawah. Kalau average-nya sekitar 350 sampai 400 juta. Dan itu merupakan basis harga jual yang memang pasar secara umum itu memang cerukannya sangat besar, itu ada di situ. Saya harus bilang kalau kebutuhan manusia itu primernya adalah rumah tapak sebenarnya. Jadi walaupun dia udah punya apartemen, pasti dia akan mencari pada akhirnya rumah, landed house. Tadi minimalis modern kan pasti developernya adalah developer yang udah swasta yang cukup besar, ya kan? Nah itu tentunya demand-nya adalah orang-orang yang juga udah menengah ke atas juga. Itu artinya tetap ada. Bahkan kalau saya lihat beberapa laporan keuangan dari developer besar, dia cukup membuat penjualan cukup baik tahun 2021 ini dibandingkan tahun 2020. Rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana namun efisien, sekat ruangan yang bebas dan terbuka, disertai dinding interior minimal. Menurut REI, ada kenaikan permintaan dari segmen rumah tapak minimalis sekitar 20% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Bahkan, 15% penjualan properti nasional di tahun 2021 dikontribusi oleh pembelian rumah dari milenial. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.